Sekarang memang ada beberapa isu juga terutama di Indonesia, That's right. di mana orang-orang di atas umur 30-an tuh memang Susah. sudah cukup worry nih, Yeah, that's ya right, kan, that's right, sama yeah. karirnya mereka. That's right. Dan faktanya memang juga negara dan kebijakan di negara kita ini Ya, bikin susah tuh jadinya karena di atas 30-an kan. Mentok 35 gitu kan. Mentoknya 35. Terus mau kerja apa ya di atas 35? Bang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi banget topik, Masya Allah, gokil lah. Mau ngebahas apa sih kita hari ini? Nimbangin lu juga. Gua nggak rapi bro, astagfirullahaladzim. Rapi Iya. ini, Masya Allah. Pakai Auranya topi. beda loh. Oh, alhamdulillah ya. Kalau aura sih beda, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Masya Allah, konsep baru nih, batik plus jas. Jas. Berarti rapi-rapinya lagi tuh ya. Rapi-rapinya lagi, bener. Parah hari Jumat lagi kan. BUMN biasanya batik hari Jumat sih emangnya. Jumat, Ya. betul. Kenapa sih emang kenapa batik kita hari ini? Karena memang kita nyambung nih sama topik yang mau kita bahas. Apa nih cuy topiknya cuy? Kita mau bahas tentang rebels and 30s. Ais gokil. Apa tadi? Karir in your 30s. Karir in your 30s. In your 30s, yes. Kenapa sih kita harus ngebahas karir in your 30s? Karena memang ada beberapa isu juga terutama di Indonesia. That's right. Di mana orang-orang di atas umur 30-an tuh memang Susah. sudah cukup worry nih, Yeah, that's right, ya kan? that's right, sama karirnya mereka. That's right. Dan faktanya memang juga negara dan kebijakan di negara kita ini Ya. Bikin susah tuh jadinya karir di atas 30-an kan. Mentok 35 gitu kan. Mentoknya 35. Terus mau kerja apa ya di atas 35? Bang kita bahas. Nah, Kita bismillahirrahmanirrahim ya. bahas hari ini. Oke. Apa yang terjadi nih sebenarnya? Di umur 30-an ya, mau nggak mau kalau udah punya karir 30-an jangan cabut lagi. Karena susah kalau mau cabut lagi. Ya habis Penerimaannya? gaji, habis kontraknya. Habis kontrak, ya kalau udah habis mau gimana bro? Iya. Di-cut ya kan? Ya kan? Akhirnya nggak punya kerjaan, mau nggak mau kalau punya tabungan bisa usaha. Kalau punya tabungan. Kalau punya tabungan. Kalau nggak punya gimana? Nah itu dia. Makanya Apalagi punya keluarga gitu kan. wow. berarti- KPR. Yes. Cicilan Secara aspek rumah. psikologinya juga akhirnya kemain Wah, tuh. down tuh jadinya. Dan kita spesifik membahas tentang lagi dan lagi Weekend Bros membahas tentang bagaimana akhirnya sudut pandang dari laki-laki, Laki-laki, yes. men di umur 30-an 30-an, yes, that's right. membuat kita akhirnya Ya. harus berstrategi cukup banyak nih, cukup That's right. matang untuk That's kemudian right. menghadapi karir di umur 30-an kita. That's right, that's Karena right. banyak sekali orang yang kemudian termakan sama isu ini. That's Isu right. gue- Hah? Oh ya, kenapa? Jadi ikutin aja, ikutin gue. Mungkin gara-gara ini kali ya, tadi Apa? ngebahas dan banyak merenung guys. Oh ya. Karena gue seneng banget hari ini. Iya. Tadi Iya, sahabat gue nih, partner gue nih memang membawa aura-aura yang sangat. Alhamdulillah. Iya. Tadi sempat Gua ngebahas kira soalnya, ngeband. iya. Ngebahas sesuatu yang lain soalnya kan, bukan karir lagi. Bukan karir lagi. Di momen itu nggak mikirin karir soalnya kan. karir Ya. ini nih sebenarnya. Nah, sekarang Karir karir untuk masa depan, yes. Afterlife. Yang benar-benar masa depan banget, yes. oh yeah. Yes, that's right. Karir Karir spiritual jadinya kan. spiritual. Tapi lu Yes. sempet worry gak sih ketika memang akhirnya Hmm. kan hari ini lu udah nggak Kerja lagi. Yes, di betul kantor ya. gitu kan ya. Kerja kantoran seperti Ya, that's right. pada umumnya lah ya. Ya, that's right. Lalu kemudian lu harus akhirnya Mhm. memutuskan tuh Ya, di beberapa waktu yang lalu sempat memutuskan akhirnya Untuk stop karir. untuk stop karir Ya, that's right, di that's right. kantoran dan kemudian akhirnya merubah Haluan ya. haluan That's lu. right, untuk Itu- bisnis ya. betul, itu Ya, salah that's satu right. pertanyaan juga yang Aha. cukup daging nih. Ya. kan? Kenapa Untuk gue bisa membahas. berani gitu kan Yes. untuk bisa switch karir kan? Switch dari karir jadi usaha sendiri. Ya. Karena di satu sisi udah ada satu bisnis yang cukup mumpuni, yang cukup insya Allah stabil diberikan sama Allah. Ya dikasih jalan nih, udahlah lu nggak usah kerja lagi, insya Allah bisnis ataupun berdagang aman. Dan Oke. itu pas karena umur gue sekarang udah di 35 lah tahun ini. Yes. Untuk nyari kerja lagi susah. Ya. Kalau nyari kerja di kantoran susah karena kan kerja kantoran maksimal 35. Mau nggak mau kerja lain. Pasti turun dong gajinya kan. Betul. Sedangkan kebutuhan gue udah segitu. Oh, Nah. nyambung nih. Berarti Nah, memang that's right. benar ya, Lia. Maksudnya banyak orang yang di umur 30-an ini Ya, kemudian mempertimbangkan aspek stabilitasnya mereka nih. of course. Karena punya Untuk keluarga. kemudian, yes, itu Keluarga, anak, segala macam. Setiap bulan pemasukannya berapa gitu kan. Ya. Makan, listrik, kontrakan, KPR, segala macam gitu kan. dia. Itu juga entah kenapa maksimalnya di 35. Siapa yang bikin peraturan kenapa harus Itu. 35? Sedangkan di Australia itu bisa sampai umur 50-an, 60-an ke atas tetap kerja. Selama masih bisa kerja ya. Iya, produktif. Padahal 35 kan masih umur produktif banget. Produktif ya. banget, 40 masih produktif ke atas, 50 masih bisa Apa kok. batasannya, Li? Itu dia, Mungkin belum ada. ketok sama budaya juga kali ya. Orang-orang Indonesia di umur 35 kan kita MSG. That's right. Ya, Akhirnya apa ya, segala macam. ya, Jadi ya, nggak bisa disalahin juga. Popeyes gula gitu kan. Popeyes gula, Just seblak, juice, ya. corn Akhirnya dog, apa segala macam mungkin ya. lemot dipikirnya sama mereka, nggak bisa mikir Oh. lagi gitu kan. Tapi nggak juga sih. Tergantung, jangan di stop di 35, tes dulu dong IQ tes kayak apa kayak Itu. gitu kan. Terus ada lagi yang aneh lagi, bukan cuma umur.
maksimal tinggi. Minimal tingginya berapa? Aneh, absurd Pramugari juga. pun nggak masalah lah gitu kan. Heeh. Pramugara gitu kan. Oke lah, Heeh. maksimal karena harus nyampe di atasnya itu kan. Iya kan? Betul, Iya kan? berarti Itu karena make sense. pekerjaannya menuntut dia untuk Untuk memang tinggi. Lah ini terus harus good looking. Berpenampilan menarik. Coba, apa maksudnya berpenampilan menarik? Ada nggak kriteria berpenampilan definisi menarik seperti menarik tuh apa? apa? Kalau HRD-nya seleranya buruk, Ya bisa semua orang masuk. Iya kan? ya kan? Kalau seleranya tinggi, Wah, sepi sepi kantornya. kantornya. Karena definisi menariknya standarnya terlalu tinggi gitu. Karena Atau bisa rame tapi semuanya isinya kosong. ya kan? gokil. Karena Aneh. karena fokusnya cuma Aneh-aneh. penampilan doang jadinya Penampilannya kan. doang, segala macam. Sedangkan memang akhirnya laki-laki di umur 30-an menuntut stabilan. So yes, that's Nah, right. ini dia juga, Li. Dan memang ada pola-pola juga di mana kemudian laki-laki di umur 30-an di Indonesia dengan budaya seperti ini kan mungkin sudah, ya jelas sudah mostly kan berkeluarga. Ya, Iya that's right. dong. That's right. Itu juga akhirnya mempengaruhi nggak sih, Li? Karena Pengaruh perempuan di atas umur 30-an yang sudah berkeluarga, itu semakin sempit lagi pilihannya. Parah, kesian. Ya kan? Sedangkan maksudnya di budaya-budaya luar mungkin tidak ada tuntutan perempuan di atas umur 25 tahun kapan nikah. That's right, that's right. Kok ini jadi perawan tua? That's right. Emang dia masih perawan? Belum tahu. Astagfirullahaladzim. Kita husnuzon. Ya kan mungkin ya senahan diri dia, belum ketemu jodoh yang pas gitu kan, yang sempurna menurut dia gitu kan. Padahal nggak ada yang sempurna kan. Yes. Nah, itu dia gitu. Poinnya adalah memang akhirnya betul. Nah, itu dia. Makanya yang harus dipilih itu seperti apa? Kestabilitasan, lu harus stay di satu kantor atau lu harus kutu loncat pindah-pindah. Oke. Pindah-pindah pun seperti apa nanti pertimbangannya. Oke, kalau kita lihat di Indonesia, budayanya yang gue lihat di startup-startup atau kantor-kantor SCBD itu kutu loncat. Semakin sering kutu loncat, semakin sering naik gajinya dan titelnya. Itu yang dicari sebenarnya kan? Entah kenapa itu bagus. Entah kenapa ya. Setahun pindah naik pangkat, walaupun di situ belum selesai kerjaannya. Pindah lagi naik pangkat, naik gaji. Karena pindah harus naik pangkat, harus naik gaji. Ya kan? Itulah salah satu ininya kan, salah satu tuntutan dia untuk bisa pindah kerja. Atau narik gua harus naik gaji. Kalau sama aja ngapain pindah? Itu dia. Pasti jelas. Stay aja. Ada beberapa aspek yang dikejar. Nah, sedangkan di Jepang, sampai mati di situ. Bisa sampai kayak gitu ya? Saking ininya mereka sama apa ya? Apa sih sebutannya, lu loyalitas terhadap satu perusahaannya. Experience-nya orang ini, udah tahu budaya di dalamnya, udah tahu standar-standar yang dituntut sama perusahaan dan segala macam. Which is kan maksudnya itu juga nggak gampang untuk kemudian diajarkan sama anak baru. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kalau di kita enggak. Karena juga lihat ada sambungannya, ada hubungannya juga sama banyaknya populasi. Ya kan, kalau compare Indonesia sama Jepang. Betul, jauh. Ya betul. Jauh. Human capital di Indonesia nggak takut. That's right. Masih banyak kok. 8% banyak kok, 15 juta nanti dikasih kok. Iya. Ya kan? Walaupun akhirnya Gen Z. Enggak. Gen Z juga maksudnya ya kan perbedaan inilah generasi jadinya kan. Gitu, yang harusnya pemerintahan bisa bisa mengadaptasi lah gimana cara untuk bisa mengadopsi mereka ke dunia kerja yang baru. Dengan cara yang baru, pakai teknologi yang baru kah gitu kan. Kasih kerjaannya nggak terlalu strict kah, nggak kayak zaman dulu harus absen segala macam kan. Gen Z nggak mau yang kayak gitu kan. Betul. Nyantai WFA di mana, WFC di mana gitu kan, tetap maksimal kerjaannya kok. Umurnya udah 30-an ke atas, Li. Jam kerjanya panjang, gajinya masih UMR. Wajar nggak? Astagfirullahaladzim, itu kesian karena jadinya kebutuhannya makin tinggi, transportasi, makan segala macam kan, karena seharian di luar itu nggak disediain sama kantornya. Berarti kan makan sarapan di rumah bisa lah. Makan siangnya harus dari duit sendiri jadinya kan. Betul. Atau dibekelin oke lah. Tapi bekalnya nggak enak jadinya kan. Makan malam gimana? Bayar lagi tambahannya mah kantor sediain. Nggak juga kan. Transportasi malamnya gimana jadinya kan. Anaknya ada 7. Astagfirullahaladzim, itu dia. Ngontrak. Astagfirullahaladzim, harus bayar kontrakan, nggak punya rumah. Kan itu kepikiran, stres jadinya kan. Betul. Gaji UMR nggak bisa hidup, gaji UMR di Jakarta mau gimana? UMR berapa sih sekarang Jakarta? 5,3 ya? 5,3 juta. 5,3 juta ya. Kontrakan berapa? Makan berapa? Belum weekend harus keluar sama anak-anak. Betul. Belum sekolah anak-anak kan. Anaknya 7 soalnya kan. Itu dia. Akhirnya suami istri harus kerja. Cekcok. Ya kan, berujung ke sana dong arahnya. Ya ada aspek-aspek yang keluarga akhirnya nggak jadi stabil kan. Betul. Anak nggak punya orang tua yang bisa ngajarin mereka disiplin gitu kan. Akhirnya mau gimana? Anak akhirnya jadi nggak tahu mau kemana, belajar dari sosial media. Makin hancur jadinya kan. Dan kemudian hidup di kota Jakarta biayanya makin tinggi. Ya, ada beberapa teman-teman yang akhirnya ngelempar data. Gaji UMR tuh dianggap memang maksudnya masih kurang tuh, Li, untuk tinggal di Jakarta. Nggak bisa, mau gimana? Kecuali tinggal di luar. Disebut nominal minimal 8 juta lu udah lumayan. Itu standar deh. Berarti UMR-nya harusnya dinaikin dong. Ya kan, mengikuti standar Jakarta. Karena UMR Jakarta. Kan lagi efisiensi.
Efisiensi pemerintahan dong. Kan dananya banyak Iya. pemerintahan yang ngabisin kan, bukan rakyat bayar kok. Pajaknya kan, iya kan? Iya. Rakyat bayar pajak kok. Terus malah jadi kita yang disusahin kan, astagfirullahaladzim. Walaupun kita doakan pemerintah jadi makin bagus. Rekening lu dibekuin nggak? Enggak, alhamdulillah karena selalu aktif. Nggak Nggak dibekuin ya? dibekuin, alhamdulillah. Tapi data kita mau dilempar nih ke Amerika. Untuk apa? Hah? Oh, yang kemarin tarif itu kan salah satu syaratnya ya. Tarif 0% dari Amerika ke Indonesia. 19% Kita ke mereka. Positif dan negatif ya. Betul. Menurut lu gimana? Positifnya banyak kesempatan orang Indonesia untuk ngambil produk dari Amerika dijual di Indonesia. Karena jadinya lebih murah. Wih. Gue langsung nyari tahu tuh ini apa nih keuntungannya untuk gue. Oke. Tarif 0% Amerika ke Indonesia. Lo bisa impor barang-barang mobil-mobil Ford, sabun-sabun Amerika gitu kan, helm-helm Amerika ke sini murah jadinya. Jadinya murah. Harusnya ya. Kalau tetap Harusnya orang-orang di toko yang udah biasa beli dari Amerika ngurangin harganya, menyesuaikan tarif. berarti gue bisa ini tiba-tiba beli iPhone, kenapa masih mahal? Nggak bisa, tarifnya udah turun dong. Iya. Nggak bisa gitu dong. Kan udah 0%. Nggak tahu ya apakah nanti mereka akan nurunin sesuai sama tarifnya, nggak tahu. Tapi we'll worth see. it nggak sih beberapa kebijakan ini jadi ngebahas dealing Politik antara ya, Indonesia sama tapi nyambung jadinya kan US. karir sama itu semua kan. Karir semua akhirnya baliknya ke sana gitu. That's right. Ya banyak keanehan, banyak pro kontra juga dari dari kebijakan yang kemudian dilakukan sama pemerintah kita dengan USA gitu lah. That's right. Tapi terlepas dari itu semua, di usia 30-an masih banyak yang merasa belum cukup percaya diri nih sama apa yang kemudian ya itu dia juga ya balik lagi. Banyak orang di usia 30-an hari ini yang merasa memang skillnya gitu-gitu aja. Ya, stuck nggak catch up, nggak apa segala macam. Akhirnya gue punya teman satu, umurnya udah seginian juga, bahkan di atas. Oke, dia lagi bingung karirnya mau kemana. Karena persis 35 nggak ketemu, mau interview di mana nggak ada yang terima. Akhirnya dia harus nyari kerjaan di luar negeri. Harus nambah skill untuk bisa kerja di luar negeri, nyari visanya kah, nyari sertifikat segala macam, karena di luar negeri masih bisa kerja dia. Sampai umur 50-an ke atas. Australia, Jepang masih banyak pilihan. Itu salah satu pilihan terbaik. Dan gajinya lebih tinggi. Tapi lu harus hidup irit di sana. Kenapa? Jangan ngikutin standar mereka di sana, karena standarnya mereka beda dong sama kita kan. Ternyata gaji yang memang lumayan buat kita itu masih jauh juga di bawah mereka sebenarnya. Mungkin. Jadi jangan kemudian gaya hidup mereka jadi tolak ukur kita untuk kemudian melakukan seperti itu juga. Makanlah sama kayak di sini, nasi gitu kan, ayam satu. Jangan ada yang berubah. Jangan ada yang berubah. Ya kan? Kurangin lagi. Jadi lu bisa kirim ke Indonesia, kok nggak percuma jadinya kan. Itu salah satu opsinya. Kalau umur 30-an ke atas ya. Kalau mau switch karir dari nol lagi susah, kecuali lu berdagang, bikin bisnis baru sesuai sama apa yang lu udah kerjakan sebelumnya. Good banget. Lu bidang lu apa? Lu jadi misalkan konsultan untuk bidang tersebut. Karena lu punya track record yang lumayan lama di bidang tersebut. Lu sales kah? Jadilah sales konsultan, sales trainer misalkan gitu kan. Walaupun itu kan maksudnya kalau lu bicara tentang masalah ya itu tadi ya skill apa itu kan butuh privilege juga Li. Butuh modal lagi. Makanya kalau bisa selama kerja dari lu masih muda ada tabungan. Tabungan ilmu, tabungan duit untuk nanti persiapan saat lo 35 ke atas nggak bisa dapat kerjaan lagi. Gue udah 35 tapi belum ada tabungan. Gimana? Tabungan ilmu. Ilmu, tabungan pertemanan, network itu semua tabungan soalnya kan. Belajar lagi di umur 30 tuh oke nggak sih Li? Nggak masalah, nggak ada kata berhenti untuk belajar. Karena ingat ayat pertama Al-Quran, Iqra. Baca, ya kan? Baca itu berarti kita harus belajar kan? Lagi, Jadi harus baca, belajar kemanapun pergi. Lihat situasi sekarang kayak gimana, kedepannya akan seperti apa. Apa yang harus dipelajari untuk bisa dapetin karir di momen sekarang ini. Berarti kan nanti teknologi, AI kah, gitu kan, digital marketing kah, media segala macam, social media itu pelajarin. Karena itu yang nanti dibutuhin di depan. Betul. Harus adjust juga ya sama harus adjust, harus ngebaca gitu kan, kayak gimana. That's right. Karena sekarang Indonesia ketinggalan di aspek itu, masih tradisional semuanya. Kalau bisa masuk sebagai salah satu social media expert contohnya gitu kan, bisa bikin untuk perusahaan-perusahaan jadul, menang lo jadinya. Si teman lu tadi akhirnya gimana Li? Akhirnya pilihannya ke luar negeri, Dubai, Australia, kapal cruise ship kah gitu kan, mau kemana lagi jadinya untuk umur 35 ke atas kan? Itu pun ada konsekuensi juga yang harus dia bayar, keluarga, anaknya kah gimana, itu sacrifice dia, karena di sini nggak dapat kerjaan, mau usaha mungkin resikonya terlalu tinggi. Rugi kah, bangkrut, terus tabungannya habis gitu kan. Terus mau gimana? Umur 30-an Li, lingkungan kerja toksik nih. Ya. Drama-drama kantor. Wah gila, lu ngerasain pasti kayak gimana kan? Lu juga ngerasain kan di sepanjang karir kemarin kan? Lu semakin rajin di kantor, semakin dikasih kerjaan. Ya kan biasa gitu kan? Oh ini rajin, dikasih dia kerjaan terus yang banyak, dia karena dia yang paling rajin. Akhirnya yang lain gak ada kerjaan. Dia yang paling stres jadinya, kesian. Mulai sirik-sirikan. Kok dia gak ada kerjanya, gue bebannya gue dikasih terus, gaji gue sama. Gaji sama. Kan?
malah gaji dia lebih tinggi. Tapi jujur nih, kalau gue pribadi tuh nggak mikirin kayak gitu-gitunya lagi. Lu bersyukur tetap alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. ya. Karena memang kuncinya ini semua hilang masalahnya kalau kita kuncinya bersyukur. Sebetulnya, jadi kita nggak worry gitu kan. Kita berhenti jadinya ngobrol podcast ini. Kita nggak usah ngomongin karir ya wes UMR alhamdulillah gitu kan. punya pemerintah kayak gini, Alhamdulillah. Ya kan? Loh iya, mau gimana lagi? Iya kan? Iya sih. Apa yang kita bisa lakuin sementara ya? ini ya kan? Setidak berdaya ini ya. That's right. Kan. That's right. Mentok. Karena kalau kita cuma komplain nggak bisa ngapa-ngapain percuma jadinya, ngabisin tenaga. Akhirnya kita yang jadi toxic kan. Tapi tetap speak up nih. Kalau speak up kita bisa membantu, speak up silahkan. Tetap turun ke jalan. Kalau ada aksinya, tetap kita turun ke jalan insya Allah. Ya kan? Kalau ada aksinya ya. Yes, that's right. 17 Agustus sebentar lagi. Lu bendera apa? Lagi rame kan tuh sekarang kan? Bendera Indonesia tetap di atas. Tetap. Terus di bawahnya lagi rame tuh bendera One Piece kecil lah, gue kecil lah. Oh ya, 2x3 senti gitu. Ya nggak apa-apa lah. Lu suka One Piece soalnya kan? Suka One Piece. Ya nggak apa-apa, hobi baca komik kok gitu kan, nggak masalah kan? Lu gak akan ngibarin juga? Ngibarin cuy. Dan lucunya fenomena ini dimulai sama saudara-saudara kita para komunitas supir truk. Gokil. Yes, mereka yang mulai fenomena ini dan keren. Dan kemudian viral. Ya. Diikuti sama banyak kalangan begitu ya. Apa sih esensinya One Piece itu? Jolly Roger itu. Oh, pembajak. Jolly Roger pembajak. Berarti kita melawan pembajak gitu ya. Esensinya gitu kan? Melawannya itu tuh. Melawannya itu, esensi melawannya itu. Right. Bahwasannya ini kan ditindas. Si Luffy ini kan dipaksa untuk jadi marinir. Dia nggak mau dia. Marinir ini ya. Dia marinir ini salah satu representatif terhadap institusi gitu kan. Yes. Dia nggak mau, gue mau free. Ya kan? Gue mau free jadi One Piece-nya. One Piece-nya. Tanpa disuruh-suruh, tanpa harus bayar ini segala macam gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Dan itu simbol akhirnya. Itu simbol akhirnya. Freedom. Karir ini salah satu freedom loh. Iya betul. Kalau lo bisa punya karir sendiri, itu lo punya freedom. Karir kerjaan lo sendiri ya. Lo punya freedom untuk bisa punya waktu sendiri tanpa harus dipanggil-panggil orang harus ke sini. Kita mau ketemu. Siang-siang, ketemunya nongkrong. Karena lo punya karir sendiri. Itu salah satu kenikmatannya freedom of time. That's right, freedom of time. Nggak cuma freedom of time, freedom of people. Lo bisa milih lo mau ketemu sama siapa. Gue malas ketemu sama dia, gue gak mau berbisnis sama dia. Ya udah gue gak mau. Curang nih. Ya kan? Curang. Loh. Ya itu salah satu tujuannya kan. Ya amin insya Allah. Semoga kita juga bisa stabil. Stabil teman-teman kita yang punya freedom of time dan freedom of people. Efek honeymoon hangover. Ada juga nih karir honeymoon ya. Karir honeymoon. Itu apa sih Al? Bahwa lu masih semangat kerja nih di awal-awal kan. Wah, passion nih gue kerjaan pertama apa segala macam, lama-lama hilang. Kayak efek honeymoon, bulan madu kan. Kayak lo habis nikah masih ya gitulah. Gandengan tangan lah, cinta-cintaan. Tapi bukan udah nikah kok. Gue nggak tahu bahasanya apa, nggak udah nikah nggak apa-apa. Berhubungan intim lah jatuhnya. Lu nikah di awal. Kenapa? Karena emang intim nggak masalah. Dan itu salah satu syarat untuk menikah ya. Kalau udah mulai merasakan ngerti nggak terbendung lagi, lu udah wajib nikah. Udah wajib hukumnya. Emang gitu, Cak? Nikah. Aca udah wajib nikah jatuhnya. Udah wajib karena udah nggak terbendung nih. Daripada zina nanti kan mendingan nikah. Bismillah. Itu salah satunya. Jadi honeymoon phase ini udah hilang, bahwa lu udah males. Di umur 30-an emang gitu ya? Burnout iya. Karena ngerasa aduh gue ngelakuin hal yang sama lagi, nggak ada perkembangan gaji, perkembangan mungkin skill gitu kan. Apalagi nggak switch karir li. Nggak switch karir dari di awal mulai udah gitu marketing dia lagi aja. Anjing gue banget. Akhirnya bosen kan jadinya. Lu bosen nggak Pit ngerasainnya? Kalau marketing terus. Alhamdulillah enggak lagi. Karena kan basically marketing kan ketemu sama orang nih. Ketemu orang baru, ngobrol lagi. Itu kelebihan. Iya, dan mostly maksudnya gue juga dari ketemu sama orang mungkin ngomongin masalah kerjaan cuma 30%, 70%-nya ngomongin masalah pribadinya dia. Apapun itu, dan itu seru aja. Ketemu sama orang baru, ketemu sama orang baru, dapat cerita baru, dapat pengalaman baru, dan itu akhirnya ya karena itu karakter gue juga kali ya. Ini salah satu yang bisa diadopsi ya, bahwa lu positif dan melihat sesuatu itu dalam aspek positifnya. Kerjaan lu apa misalkan, lu kerjaan lu mungkin OB. Lihat aspek positifnya. Lu ngebantu kantor ini untuk bisa bersih. Lu ngebantu kenyamanan orang untuk bisa bekerja di sini gitu kan. Lu bisa melakukan lebih dari apa yang harus lu lakuin, beliin lah gorengan untuk mereka gitu kan. Ada yang mau nitip gak? Walaupun di luar SOP ya, bantuin, kan itu jadi senang. Karena lu ngelakuin sesuatu bukan untuk diri lu sendiri. Itulah kesenangan yang hakiki dalam hati ya. Ya. Kalau kita cuma nyari kesenangan diri sendiri, ego terus, itu gak akan ada habisnya. Dan gak akan pernah menikmati yang namanya, wah gitu kan, wah gue melakukan sesuatu nih.
untuk orang lain tanpa ada rasa pamrih. Harus dibalas. Itu perbedaannya bersyukur. OB-nya resign berasa tuh. Wah, hilang kan? Baru berasa. Kotor gitu kan, baru nyesel. Mau makan siang bingung orang-orang. Akhirnya harus jalan ke bawah. Di situ akhirnya lu merasa oh iya, Nikmatin itu perannya. That's right. Jangan pernah mengucilkan orang jadinya. Pekerjaan kecil itu, apapun part yang kemudian lu ambil dalam pekerjaan itu, ternyata memang yang lu anggap biasa-biasa aja, sebegitunya ternyata buat orang. Ternyata OB-nya pindah jadi sales. Weh, setim sama lu kan? Banyak tuh ya. Ada, bro. Salah satu apa nih? Alibaba. Alibaba dari KFC cuy katanya kan dulu. Ya kan? Lebih rendah lagi tuh kan fotokopi di kantor. That's right. Karena dia berani ngambil resiko. Dan dia nggak ada modal kok, itu jadi salah satu contoh. Contoh untuk motivasi diri sendiri bahwa lu kalau ditolak dimanapun berada, lu bisa cari tempat yang lu diterima. Kalau nggak ada tempat lu diterima, lu bikinlah tempat yang lu diterima sendiri, karir sendiri. Walaupun kita mewajarkan juga beberapa orang merasakan honeymoon phase itu nggak masalah. Memang fasenya begitu. Memang masa-masa diri lu menjadi bijak menjelang umur 40 tahun. Ya ada ya, kita dulu juga sama kayak gitu. Ya betul. Golden age. That's right. Itu wajar adanya idealisme yang sudah mulai mengkristal dan segala macam, itu wajar kok. Perubahan hormon, lu makin bijak. That's right. Ya, akhirnya terima, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Itu yang kemudian terjadi. Nggak masalah. Kalau mau pindah karir, it's okay. Silakan coba. Jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut untuk mulai ulang lagi. Banyak di umur berapapun. Banyak. Apalagi zaman sekarang. Kita mungkin nggak ngeliat ya, Pit ya. Kita nggak ngeliat di sini mungkin karena circle kita ya segini-segini aja. Tapi kalau kita expanding circle kita ngeliat orang di luar sana banyak yang ngulang lagi dari awal. Pindah karir ini, pindah karir itu. Nggak masalah, silakan. Masih hal yang tabu nggak sih lu ngedenger bahwasannya teman lu? Mungkin untuk orang tua sebelumnya, wah kamu kok berani gitu kan. Kalau gue ngeliatnya, sikat bro, bagus, alhamdulillah, semangat. Ya kan? Temen gue kemarin ada yang nanya, apa? Dia mau cabut dari kerjaannya. Oke, terus? Sementara kondisi istrinya lagi hamil. Oke, terus? Banyak yang nahan. Tapi di satu sisi gue ngerti juga nih perasaan nih orang. Kenapa emang dia mau pindah? Jam kerjanya udah parah. Ngerti nggak sih lu? Dia ngambil shift malam dan segala macam. Moodnya otomatis kan berantakan. Dia cuma sesebel kalau kemudian maksudnya dia sesimpel maksudnya jam kerja dia kan merubah jam biologisnya dia gitu loh. Akhirnya moodnya nggak stabil dan segala macam bla 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 gitu. Tapi ditahan dia harus nurunin ego dia harus mengalahkan itu semua untuk kemudian mengalah sama kondisinya. Itu yang terjadi. Tabu nggak menurut lu tetap? Menurut gue orang switch karir di atas umur 30-an. Terus kondisi seperti teman lo itu ya. Betul. Istrinya hamil apa. Dan bahaya loh. Experience kan otomatis jadi nol nih. Gue seorang sales terus tiba-tiba berubah jadi human research development. Mulai dari nol gue. Kalau gue pasti balikinnya kalau gue balikinnya. Nggak usah takut. Ikutin kata hati lo, menurut lo ini udah nggak bisa nih gitu kan. Dan lo memaksakan diri untuk kerja di situ akhirnya nggak maksimal. Lu malah jadi korupsi waktu karena lu malas-malasan kerja di kantor itu. Pertimbangin tuh kayak gimana. Apakah nanti ke depan lu makin malas kerja, makin negatif lah, malah jadi lo yang toksik di kantor itu, mendingan cabut. Dan lihat tabungan lo berapa. Kan ada BPJS TK. Itu kan nabung tuh, lu bisa tarik tuh. Oh iya betul. Ya, kan? Betul. JMO lo berapa? Itu tabungan lo. Ngecek kok. Ya kan? Ini berapa gue bisa tarik? Ini lumayan berapa bulan gue bisa cari kerjaan lain kah? Dibekuin kah? Enggak ya. Tarik, kalau yang udah berhenti kerja tarik deh JMO-nya. Takutnya nanti malah ya kan dipergunakan untuk dana antara atau apa yang lain kan. Ya kan mungkin fungsionalnya untuk lebih baik kemaslahatan rakyat gitu kan, untuk bikin nanti kampung haji di Mekah gitu kan. Kampung Inggris aja udah ada. Tapi kan buatan bukan pemerintah kan itu jatuhnya. Kan? Swasta sih. Nggin masalah, beraniin aja, ikutin intuisi kalian. Istikharah lah. Kalian merasa cocok, bismillah, nggak usah takut gitu kan. Ingat, uang itu bukan dari kantor. Ya kan? Gue suka nih sama konsepnya, yang lo bilang. Ya kan? Ingatin itu terus deh. Uang itu bukan dari kantor. Uang itu bukan dari bos lo. Uang itu dari siapa? Dari klien. Uang itu dari Allah. Nggak usah takut. Keren konsepnya. Jadi ingat ya, salah satu yang nggak akan pernah hilang itu adalah kematian dan rezeki. Nggak akan pernah nyangkut. Jadi waktu lo meninggal sama rezeki lo nggak akan pernah hilang. Kerjaan lo dimanapun berada, rezeki lo akan segitu. Nggak usah takut, udah. Bismillah. Dan memang udah diatur ya, Udah diatur dari awal sebelum kita muncul gitu kan. Udah ada bukunya nih, Opit. Pokoknya segini seumur hidup gitu kan. Walaupun maksudnya dari doa juga bisa dicepetin gitu kan. Atau bahkan bisa ditambahin kalau nambah amalan atau apa. Tapi at least sudah ada segitu. Betul. Udah ada segitu. Betul. Jadi nggak usah takut aja, ikhtiarnya maksimalin. Tetap ikhtiar maksimal. Jangan pernah
Lu jangan cuma diem bengong, nanti dapat duit gitu kan. Walaupun ada beberapa orang yang udah levelnya sampai situ. Diem bengong lihat iklan Ya, pinjol. ya jangan. Ya kan? Riba Judol. jadinya. Tetap, ikhtiar yang halal tetap kan. Itu yang harus diikutin selalu ya. Nah, itu aja sih sebenarnya beberapa ketakutan orang di umur 30-an. Dan memang maksudnya jangan ragu juga. Ikhtiar yang tadi jangan lupa, kalau ada skill-skill baru yang bisa ngebantu kalian, sikat. Nggak usah takut. Yang tadi sempat dimention AI, digital media segala macam gitu kan. It's okay. Tambahin aja. Kalau ada waktu, ada uang, tambahin. Ikhtiarnya kayak gitu maksimal. Intuisinya ke arah mana? Gue pengen belajar ini deh gitu kan. Sikat. Pengen belajar bahasa Jepang untuk bisa pindah ke Jepang, sikat. Betul. Bangun relasi, ikut komunitas, third place dan segala macam tadi. Penting juga ya. That's right. Itu kan dalam kemudian lu berusaha untuk mengejar ikhtiar lu, maka lu butuh menstabilkan juga. Kita manusia, Li. Ya, tetap manusia. Punya perasaan, ya kan, butuh menjalankan hobi juga, butuh distraction bahkan dan segala macam. Harus balance, work life balance juga ada soalnya kan. Ini nih ilmunya sebenarnya. Jadi menurut gue sebenarnya anak-anak umur 30-an, anak-anak laki-laki di umur 30-an butuh juga nih, Li. Sebuah referensi lain, maksudnya work balance tadi nih, apapun esensi-esensi, jangan kemudian kerja mulu. Itu yang bahaya. Nyampe rumah ngeliat anak lu, bini lu gampar. Jangan. Akhirnya ketahan jadinya ya. Iya, ngerti gak sih? Itulah pentingnya third place yang kemarin kita sempat bahas ya. Karena switching harus tahu, first place itu kan rumah, second place kerjaan. Selesai kerjaan, ilangin semua. Yang dari kerjaan, semua emosional di kerjaan, taruh di kerjaan. Pindah ke rumah udah. Jadilah bapak di rumah, ini kan tangga. Jadilah suami gitu kan. Bukan jadi manajer lagi, karyawan, masih sales. Wah, inget yang tadi, harus dilepasin. Buka sendal, buka baju, udah jadi ini bapak. Main sama anak, that's right. Harus pinter nge-switching ya. Oke. Insya Allah bisa bermanfaat. Kurang lebih yang tadi itu semua, ya kan. Ikhtiar tetap. Setelah ikhtiar tawakal, gitu kan. Tawakalnya maksimal, nggak usah takut lagi. Hilangin semua ketakutan. Karena ingat, apa yang kita rasakan di dalam diri kita akan terjadi. Oke, kita merasa bahwa kita takut, bahwa kerjaan itu nggak ada. Bro, lu buka mata, ini semuanya duit. Oke, kita di sini aja, Pit. Di ruangan ini semuanya duit. Jas ini duit. Dari jas ini aja, ini kancing ini duit. Kan? Lu bikin kancing jadi duit. Lu bikin jas atau lu jual kain jas jadi apa? Duit. Selesai. Mikrofon ini semuanya duit. Kalau lu buka mata, lu jadi abundance gitu kan. Semuanya duit. Semua opportunity muncul. Jadi jangan menyempitkan mata lu. Bahwa susah kerjaan apa, jangan ke bawah. Duit kok banyak yang makin kaya sekarang kok. Ya kan? Betul. Wah, gila daging banget. Walaupun perlu juga ditempeli ya, Li, sama tadi work balance tadi. Lu butuh istirahat. Lu butuh membangun kebiasaan positif lo, ya kan? Self care itu pondasinya ya kan? udah. Mijet ya di rumah sama istri gitu kan ya. Spa mungkin sama teman-teman di gym gitu kan, cowok-cowok semua nggak masalah gitu kan. Ya kan, jacuzzian mungkin di apartemen gitu kan nggak masalah ya. Masalah ya sama teman-teman gitu kan nggak masalah. Sama anak-anak gitu kan nggak masalah gitu kan. Kalau punya anak gitu kan nggak masalah sih Kak. Bikin anak nggak masalah sama istri gitu kan. Ya. Nggak kena. Masih fresh nih, masih fresh. Nggak bisa. Itu dia. Kurang lebih gitu. Kurang lebih aja. Kita dapat semuanya, poin-poinnya, semoga kemudian kalian bisa serap. Insyaallah. Agak random juga. Yes, insyaallah. Thank you semuanya guys. Itu permen karet tadi. Dari Arab. Oke, thank you banget semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.